pernah nggak nemuin kejadian horor pas di lintas? Untuk kejadian horor ada. Gue pernah 2 kali selama dinas. Yang pertama, gue pernah perbantuan di Sumatera. Saat itu gue perbantuan di Frame 4 selama 6 bulan. Jadi gue dulu pernah di UPT Kru 3 Gajah di Batu Raja. Kebetulan itu gue habis dinas kereta Babaranjang. Nah, habis nginep di Muara Enim, gue inget banget. Gue berangkat dari Muara Enim itu sekitar jam setengah 10 malam. Apa jam 9 malam. Nyampe lah di Tanjung Rambang kurang lebih 3 jam. Jadi sekitar sekitar jam setengah 1 atau jam 1 lah. Gue di Tanjung Rambang, kebetulan itu gerimis banget ya guys. Dari sebelum sinyal muka Tanjung Rambang itu udah bau wangi. Wangi banget. Gue itu sampai lihat-lihatan nih sama masinis. Hah? Kok gak hilang-hilang wanginya? Itu hujan gerimis beneran. Saat itu setengah 1. Kalian kalau tahu situasinya di sana itu serba hutan guys. Bener-bener hutan yang rumah itu jarang kalau di Frame. Kalau di Jawa kan mungkin banyak masih lampu-lampunya ya. Kalau di sana itu bener-bener hutan yang pohonnya itu rimbun, pohon karet dan pohon apa sih namanya itu, sawit ya, sawit. Di situ kebanyakan karet sih. Jadi setelah bau wangi itu guys, gue lihat kanan, gue lihat kiri, apaan ya? Gue lihat-lihatan sama masinis gue, nggak tahu juga. Soalnya sebelum gue jalan di sana, gue udah diingetin sama masinis di sana, kalau ada sesuatu mending jangan ngomong di sana. Soalnya kejadian dulu ada yang pernah lihat ngomong, misal bau mas, bau wangi nggak? Oh bau. Kejadian pernah keretanya itu langsung bermasalah. Jadi nggak tahu mitos, nggak tahu apa. Intinya kalau di sana kemarin bilang kalau ada kejadian aneh, mending kalian diem. Terus sesampainya di kru baru kalian cerita. Begitu ya. Kebetulan itu kisaran Agustus. Soalnya di depan gua itu ada bendera merah putih, tau nggak? Kan biasanya ditempel tuh diikat ya, diikat di depan 2 merah putih. Gua sambil lihat itu guys, sambil gini. Kan larinya pelan ya di sana ya. Nah waktu itu larinya melewati emplasemen itu 30 km per jam. Terus gue lihat kanan, kok masih bau ya. Terus gue lewat kiri, ampun dah. Gue lihat itu beneran, gue lihat pohon karet yang tinggi banget. Ada selendang warna merah, dia melintas guys. Asli. Selendangnya itu tinggi banget, pohon karet, dia melintas. Gue langsung deg-degan di situ. Gue mau cerita, ada mitos yang begitu. Gue jadi bingung nih. Gue lihat aja masinis gue gini, gue nggak berani lagi lihat kiri. Gue gini aja sambil gue nyanyi untuk menghindari ketakutan gue guys. Gue soalnya di sana emang wah luar biasa guys. Di situ mah hutan yang benar-benar hutan, dan pokoknya bener hutan lah. Kalian kalau pernah ke hutan ya begitu, jarang ada lampu. Masinis Sumatera itu keren-keren. Itu yang pertama. Yang kedua kejadiannya gue di sini di Jawa. Jadi itu jam setengah 4 pagi apa jam setengah 3 pagi gitu ya. Gue lewat di petak Cikaum Pasir Bungur jam setengah 4 atau setengah 3 pagi. Gue lewat, ada yang di rem, 2 orang pakai merah ini ya,
pakai kayak selendang merah tapi ditutupin gini nih. Gue nggak tahu cewek apa cowok. Awalnya dia menghadap membelakangi lo. Awalnya dia begini, membelakangin gini dia. Gue suling kan, teng teng teng. Ini siapa? Teng teng teng. Kok diem aja dia. Setelah lewat, gue nengok ke belakang. Gue penasaran dong, ngapain orang dua kayak orang nggak jelas di pinggir rel setengah 4, nggak ada motornya, dan itu lumayan jauh dari rumah-rumah kampung ya, itu lumayan jauh. Jadi pas gue tengok ya, kayak di film horor, beneran kayak di film horor. Dia gini, swing, dua-duanya bareng, asli bareng. Dia dua-duanya juga ngeliatin gue gini kayak di film horor, tapi lehernya ini cepet gitu, sweet. Gue kaget, langsung gak berani gue ngeliat lagi. Itu setengah 4 pagi posisinya, itu di luar nalar gue ya. Ini orang ngapain sih setengah 4 pagi di sini? Kurang kerjaan dia di pinggir rel, disulingin tetep di situ, nggak nengok. Pas gue nengok dia nengok guys. Sumpah itu gue deg-degan juga itu. Sampai di Pasir Bungur, gue cuma diem aja. Baru gue cerita ke masinis gue. Kalau di Jawa kan nggak ada mitos-mitos begituan ya. Kalau cerita-cerita aja. Masinis gue cuma ketawa aja waktu itu. Dan gue lanjutin yang tadi di Sumatera. Gue pernah beberapa dinas juga sama masinis. Cerita ke gue. Zaman dia dulu itu lebih seru lagi guys. Jadi ceritanya dia gangguan kereta apinya, ada gangguan. Dia ke belakang, dan ternyata pas dia ngecek ke belakang, ada Mbak Kunti duduk di bumper. Kalian tahu bumper gak? Bumper itu sambungan kereta. Kan ada sambungan kereta itu disambungin ya. Nah, dia duduk di sambungan itu guys, si Mbak Kuntinya. Aduh, itu gue nggak kepikiran gue. Jangan pikirin kalau di kereta di Sumatera itu kayak di Jawa ya. Jadi masih ada cahaya lampu. Kan masih kelihatan tuh kalau di Jawa, meskipun lewat sawah, tapi kita masih lihat cahaya lampu. Kalau di Sumatera nggak ada cahaya, itu benar-benar dari senter kalian. Seperti uka-uka guys, kalau ada gangguan ke belakang, seperti uka-uka. Itu luar biasa sih. Kalau gua di situ mungkin gua pingsan. Aduh, soalnya gue pernah ada gangguan, namanya stasiun Air Asam. Itu stasiun emang di tengah hutan, dan gue ada gangguan. Ada PK itu telepon ke gue, "Mas, tolong berhenti dulu di Air Asam, soalnya rodanya berapi-api." Gue udah dek. Posisi tengah malam juga, sekitar jam 1:30-an. Gue ke belakang, gue berhenti keretanya. "Bang, gue ke belakang ya." Gue bilang sama masinis gue. Awalnya gue pede aja, wah biasa sih kayak gini. Dan ternyata gue turun guys dari lock, anjir. Itu bener-bener gelap, gulita. Pohon-pohon, suara jangkrik, suara apapun ada di situ. Gue mau nangis di situ guys, sumpah. Gue banget ya gue ya. Apa gue mau dia makan harimau kali ini nanti gue mikir gitu guys. Gue sampai pesen ke masinis gue, "Bang, kalau gue nggak balik, tolong samperin ya." Gue takut gue pingsan gitu. Jadi gue ke belakang dengan penuh percaya diri, sambil mau nangis gue center sambil gue berdoa, "Aduh, udah nggak apa-apa." Gue sampai belakang, ternyata nggak ada namanya, rodanya nggak ada berapi-api guys, jadi aman. Rodanya gue pegang nggak panas, remnya juga kerilis, dan gue baliknya itu lari, gue sumpah bener-bener lari. Itu pengalaman gue yang pasti nggak gue lupain sih. Kalau itu emang bener-bener serem, melatih mental banget.